Kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Poll Tracking Institute Hanta Yuda dan juga ada politisi dari Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani dan politisi dari PKS Fahri Hamzah. Apa kabar nih mas-mas yang ganteng-ganteng nih? Ini semuanya cowok semua ya, hostnya juga cowok. Yani yang ganteng. Nah ini Mas Hanta, ini kalau kita bicara soal koalisi partai Islam, apakah ini masih menjadi sesuatu yang sangat mungkin saat ini? Kalau kemungkinan di dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Ada yang tidak mungkin. Pasti ada kemungkinan, tetapi cukup terjal. Peluangnya memang agak berat, tapi kalau ini tercapai, peluang yang sangat strategis saya kira akan melahirkan sebuah aliansi politik, poros politik yang potensial, apapun bentuknya nanti. Nah, cuma dalam sejarahnya partai-partai Islam Republik ini memang sulit untuk bersama-sama, bahkan misalnya memenangkan salah satu kandidat kalau dalam konteks kandidasi proses Pilpres ya. Betul di 99 pernah memenangkan Gus Dur pada saat itu, tapi kalau kita berkaca secara historis sebelumnya jarang bersatu ya. Di tahun 55 misalnya terdiaspora dengan sentimen masing-masing, ada Masumi, NU, PSII dan sebagainya. Kemudian pasca kemenangan Gus Dur juga sulit partai-partai Islam untuk bersama-sama misalnya untuk mengusung salah satu kandidat nama misalnya. Tapi kalau ini terjadi, ini tercapai, menurut saya ini peluang strategis ya, paling tidak bisa menjadi alternatif baru bagi publik, tetapi juga mereka punya posisi tawar yang apa yang strategis. bisa membuat mereka bersatu saat ini? Saya membaca mungkin tiga aspek ya. Satu, kalau ada tokoh potensial yang kuat yang bisa mempersatukan barisan ini, satu itu yang tentu kita sulit, justru ini menjadi peluang tetapi menjadi tantangan terberat kalau kemudian masing-masing sudah punya tokoh, kecuali ada tokoh yang bisa mempersatukan itu. Yang kedua adalah konstelasi politik Pilpres itu. Jadi kalau misalnya sudah ada dua yang kekuatan politik yang terdiaspora menjadi dua, kemudian ini muncul, bisa jadi ini akan memunculkan hal baru saya kira. Jadi tergantung pada dinamika yang berkembang dari hal ini. Tapi saya melihat dari 4 partai, katakan sekarang P3, PKS, PKB, dan PAN itu sama-sama sudah punya tokoh. Nah, yang ketiga harus ada kesiapan dari elit setiap partai untuk memberi kesempatan kepada yang lain. Nah, yang ketiga ini agak sulit saya kira. P3 sudah ada Pak Surya Dharma Ali selain Ahmad Yani. PKS selain Pak Fahri ada Anies Mata dan Hidayat Nur Wahid. PAN ada Pak Hatta Rajasa, dan PKB apalagi ada Rhoma Irama, Mahfud MD belakangan. Jangan lupa ada PBB juga. Dan PBB, Pak Yusril Iza Mahendra, 5 betul. Ya, artinya sebetulnya kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini sangat sulit, bahkan mungkin tidak mungkin ya Mas Fahri ya, partai-partai Islam ini untuk bergabung ya. Saya sih sebetulnya lebih baik kita agak kembali ke belakang tentang bagaimana cara membuat pola-pola kemunculan pemimpin, baik melalui koalisi, tentu melalui koalisi keumumannya ya, karena mencapai batas threshold sendiri juga rumit dan orang juga nggak pede maju sendiri ya. Jadi pada dasarnya itu aja yang kita coba bikin sehat ya. Kalau berbasis 2009 sebetulnya kalau semua ini bergabung sangat luar biasa ini angkanya. Ya, itu soal partai Islamnya itu nanti ya kita lihat. Tapi secara umum kepentingan kami adalah bisa nggak ya kita bikin supaya pola munculnya pemimpin ini dibikin menguntungkan masyarakat gitu. Jadi tidak peduli ini partai apa, tidak peduli ideologi, tidak peduli itu, tetapi yang penting metode munculnya pemimpin itu yang perlu dibikin sehat. Makanya kan waktu itu kami mengusulkan, termasuk dengan P3 kami mengusulkan agar parliamentary threshold itu basisnya itu adalah presidential threshold itu basisnya parliamentary threshold aja. Kalau dia sudah lolos ke Senayan harusnya dia boleh mencalonkan calon presiden. Nah nanti kan kemudian muncul kompetisi setelah pemilihan legislatif, muncul calon dan calon itu tentu kan harus memilih gitu loh. Setelah legislatif ada, lalu kita kemudian mengadakan semacam konvensi kecil lah begitu ya, karena kan tidak terlalu rumit kan untuk menilai siapa-siapa yang memiliki kapasitas begitu. Dan nanti sebisa mungkin betul-betul alat ukurnya kapasitas, sebab kebanyakan sekarang ini terutama orang-orang di partai Islam ini kalau ditanya maju dong jadi calon presiden, dia bilang kita nggak punya uang begitu. Ini salah sebetulnya, tapi apa boleh buat? Termasuk PKS juga pada hari ini kalau yang dianggap popularitas ya. Kalau tidak uang, popularitas ya, tapi pada dasarnya setelah popularitas pun orang merasa harus punya uang. Makanya per hari ini semua calon itu kita lihat mesti ada konglomerasi di belakangnya. Itu menurut saya yang tidak sehat dari politik kita ke depan ini. Politik akhirnya tidak bisa menjadi milik orang yang punya reputasi, punya integritas, punya kapasitas. Apa gitu. itu terjadi juga di PKS?
Kalau kita enggak lah gitu ya, kita pede aja sih bahwa proses demokrasi ini akan mengantarkan orang-orang yang terbaik, tentu dengan kapasitasnya dia juga akan mendatangkan simpati dan dukungan publik. Cuman ya ada masalah karena di undang-undang pilpresnya itu metode pengumpulan dana itu tidak diatur. Kami sama Pak Yani ini agak ngotot kemarin cuman kalah voting. Nah itu juga nasib Partai Islam sekarang ini ya. Kita masih sering kalah voting padahal cita-cita kita itu ideal. Misalnya memperjuangkan transparansi pembiayaan partai politik dan pembiayaan pilpres. Itu seharusnya wajib, tetapi kami kalah voting aja. Oke, Pak Yani. Ya, memang apa yang diinginkan oleh Fahri itu, andai kemarin itu adalah pada waktu kita ingin merubah undang-undang tentang presiden itu bisa tercapai, itu bisa lebih baik kan. Maka setiap kalau saya kan, kalau misalkan itu hanya berdasarkan PT, mungkin semuanya tidak perlu berkoalisi, bisa majuin semuanya. Itu yang menurut saya awalnya itu gini. Kalau kita taat konstitusi, sesungguhnya tidak ada PT, zero VT. Ini kan baju yang mau dipakai untuk presiden, kita pakai baju ada legislatif, ini nggak cocok ini. Ini syaratnya dari mana ini? Kan hanya ada di Indonesia aja. Orang mau pilpres syaratnya ada legislatif. Ini kan syarat legislatif. Legislatif ya legislatif lah. Tapi faktanya tapi saat realitas ini, politiknya, kita kan bicara realitas politik hari ini. Yang nolak kan saya, kita P3, PKS, sama beberapa lah. Realitas politiknya itu kan kita kalah. Mau bicara apa? Ini kan realitas politik. Nah oleh karena itu kan harus ada usaha dan ikhtiar kita. Untuk mencapai angka 20% itu kan agak berat, ya kan 20% kursi dan 25% popular vote. Nah, salah satu ikhtiar walaupun dia berat, jalannya mendaki, saya kira kan harus usaha. Itulah yang namanya bagaimana kita mengumpul kekuatan ini. Kan satu segmen itu sudah ada kekuatan lah, basis sebagian tadi yang sudah dikemukakan oleh Mas Hanta ya kan. Nah, partai-partai yang berbasiskan Islam ini saya kira bisa juga melakukan yang namanya koalisi. Saya kira pertama dulu menyamakan visi dan misi, tapi menurut saya tidak cukup hanya dengan basisnya partai. Nah, kalau ini sudah ada kesepakatan seperti itu, harus dilebarkan lagi adalah basisnya adalah ormas. Nah, ayo kita aja basis ormas ini semua ini, ayo duduk bersama, mau nggak kita memikirkan tentang kepemimpinan ke depan ini, bagaimana sih kontribusi Islam lah tentu, ajaran Islam tentang menyelesaikan problem-problem kebangsaan ini. Menurut saya banyak sekali bisa di problem penyelesaian itu. Nah, kalau ini bisa digagas sedemikian rupa, ada pertemuan yang dilakukan, ya oke lah, pertemuan yang pertama adalah ketua-ketua umum, terus dilebarkan. Nah, ujungnya tadi mungkin kita buat lakukan konvensi. Di konvensi inilah saya kira alat ukur yang pertama itu kan bisa dengan metodologi yang sebagainya. Nanti kita ya bila perlu minta Mas Hanta, udah alat ukurnya coba Mas Hanta ini lembaganya, di riset dulu lah. Ini siapa yang paling memenuhi syarat, saya kira seperti itu. Dan sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ini ada grafik perolehan suara Partai Islam pada pemilu 2009, PKS 7,88%, kemudian itu PAN 6,01%, kemudian P3 5,32%, PKB 4,94% dan PBB 1,79%. Dan kalau kita jumlahkan ini total kelima partai ini mencapai 25,94%. Ini angka yang luar biasa sebetulnya. Artinya kalau ini bergabung partai Islam, partai yang berbasis Islam ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat strategis, Mas Hanta. Iya, pas sekali itu 25%. Jadi persyaratannya kan berdasarkan Undang-Undang Pilpres 20 kurang kursi di DPR atau 25% suara sah. Tapi kalau kursi sebenarnya 30% lebih kurang. 4 partai itu digabung 30%. Kalau basisnya adalah pemilu 2009. Nah, cuma saya sempat mengatakan ada success story ya di poros tengah katakanlah yang masih mengingatkan itu, tapi itu beda sekali, itu bukan pemilihan langsung. Dan hari ini ada pemilihan langsung. Nah, pemilihan langsung kita tahu karakter pemilih Indonesia itu semakin kemari, party ID-nya semakin melemah. Masyarakat pemilih yang merasa teridentifikasi terhadap partai itu semakin kecil. Survei nasional kami terakhir itu di bawah 20% bahkan. Artinya orang tingkat kesetiaan terhadap partai adalah semakin kecil. Sementara figur ID-nya dalam istilah saya, orang merasa kesetiaan terhadap partai, terhadap figur itu semakin kuat. Mungkin banyak pengagum Ahmad Yani, Fahri Hamzah, tapi mereka tidak mau disebut sebagai anggota PKS atau anggota P3. Fenomena itu akan semakin muat. Nah, ketika misalnya itu digunakan strategi pemenangan oleh partai-partai berbasis masa Islam ini, justru sebenarnya logikanya mengecilkan baju mereka. Artinya sebetulnya kalau mereka berkoalisi, partai-partai yang berbasis Islam ini berkoalisi, ini akan menjadi sebetulnya tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak menguntungkan kalau membaca karakter pemilih Indonesia, apalagi basis asosiasi partainya diperkuat.
kemudian terkecil lagi partai Islam saja, itu semakin mengecilkan sebenarnya. Kalau logikanya pemilih ya. Nah itu salah satu pilkada DKI misalnya, jujur saya mengatakan Jokowi salah satu fenomena Jokowi karena dia menjaga tidak terasosiasi kuat terhadap partai politik, terhadap PDI Perjuangan. Belakangan mungkin dibuat oleh PDIP. Nah jadi poin yang ingin saya katakan adalah tapi jangan juga partai-partai Islam kemudian tidak punya sikap politik berani untuk bertarung. Misalnya belajar dari 2009, ujung-ujungnya mendukung kandidat yang kuat saja. 4 partai tiba-tiba bergabung mendukung Pak SBY pada saat itu. Itu juga penting bagi saya. Bukankah sebetulnya kan basis mereka ini misalkan ideologinya adalah Islam, masa-masa mereka juga kan masa-masa yang fanatik juga banyak di sana. Bukankah kalau mereka bersatu akan memberikan satu keuntungan tersendiri? Basis masa iya, basis intinya. Tapi kan pemilih kita pengen menang itu tidak hanya misalnya PKS kemudian didukung oleh kader utamanya saja. P3 basis utama saja, apalagi akan bertarung dengan kandidat-kandidat dari partai nasionalis. Jadi poin yang ingin saya katakan adalah preferensi utama ketika di Pilpres itu adalah figur. Magnet utamanya ada personal branding, magnet figurnya. Nah, kalau koalisi ini, aliansi ini, instrumen ini berhasil memunculkan figur alternatif yang kuat, saya kira itu positif. Sebetulnya jadi banyak figur yang sudah dimunculkan kan, apakah ini tidak memberikan satu nilai positif? Ide Pak Ahmad Yani soal konvensi misalnya, saya kira itu instrumen. Sebelum kita ke konvensi, sebetulnya kan P3, PKS juga sudah memunculkan nama-nama sebagai calon presiden. Nah, kalau apakah nama-nama ini tidak memberikan kontribusi terhadap mereka? Makanya kalau saya lanjut Pak Hanta tadi ya, kalau kita lihat itu kan kemenangan partai politik itu kan hampir semua survei mengatakan dia harus punya popularitas kandidat terutama ya, kemudian kandidatnya itu sendiri, kemudian kedua ya, basis pendukung ya, ini banyak definisinya. Tapi yang terjadi pada 15 tahun belakangan ini adalah politik kita itu memang semakin berbasis kepada penilaian individu. Pemilihan anggota legislatif pun sekarang itu kan menurut survei terbaru kalau nggak salah Pak Hanta juga tahu di atas 80% rakyat Indonesia nanti pada tanggal 9 April kalau jadi dia akan memilih orang. Dia tidak lagi memilih partai politik gitu loh. Karena terjadi individualisasi. Orang melihat gua nggak mau tahu, yang penting gue senang dia, partainya apapun gue pilih dia, kira-kira begitu. Nah apalagi kepada calon presidennya begitu. Calon presiden itu juga nanti itu akan mengambil alih hampir semua pekerjaan struktur. Nah karena itu sekarang sebetulnya menariknya nih ya, karena saya sendiri percaya kader-kader partai Islam atau partai yang disebut dengan partai berbasis Islam selama ini itu relatif yang memiliki basis fondasi kader yang paling kuat ya. Saya sering memberikan contoh itu tentang bagaimana kelembagaan-lembaga tinggi negara misalnya itu rata-rata dipimpin oleh anak-anak HMI, anak-anak PMII, anak-anak itu dan itu artinya kan kaderisasi nasional selama Orde Baru memang telah memperkuat kelompok ini gitu loh. Dan sekarang pun ya kita lebih dari sekedar percaya diri ya, kita sangat percaya diri untuk mengadu gitu ya kalau ada kontestasi yang menarik PKS, gitu. Tokoh dari PKS dari PKS itu siap menghadapi satu kontestasi yang menarik, yang terbuka gitu, yang transparan, perdebatankah namanya apapun namanya, dan kita siap untuk mengajukan calon yang terbaik. Dan kemudian dengan calon terbaik itu nanti kemudian semua atau banyak partai yang mendukung, saya kira itu akan lebih menarik dari sekedar kita tag dulu. Pokoknya harus Partai Islam Bersatu, nanti calonnya tiba-tiba dilarikan ke calon orang lain begitu. Lebih baik figur-figur ini diperkuat dulu, di brand dia perkuat dulu gitu, sehingga kemudian semua partai ya kan tidak tertutup kemungkinan nanti misalnya Partai Demokrat mendukung calonnya PKS atau PDIP calonnya PKS. Kalau kita memang bisa menunjukkan performance kita lebih baik, kenapa tidak? Pak Yani, ini setiap partai sudah punya partai Islam yang berbasis Islam sudah punya tokohnya masing-masing. Tentu saya kira. Anda yakin Pak Surya Dharma bisa diterima juga oleh PKS? Oh iya tentu. Nah gini. Oleh PDI diterima. Lihat aja nanti. Bukan Pak Surya Dharma, Pak Ahmad Yani juga. Tentu saya kira setiap partai-partai itu punya inventarisasi kader, apalagi partai itu berjalan berbasiskan kader. Nah yang saya bayangkan itu adalah bagaimana kita dalam waktu kita berpacu juga kan, karena pemilu tidak mungkin diundur ya kan, kecuali ada kejadian luar biasa. Syaratnya juga kecuali MK memutuskan yang lain lagi. Ini kan kita berpacu ini. Ada yang ingin disampaikan oleh Pak Hari ini yang menurut saya itulah kalau kita bicara politik jangka menengah, jangka panjang, dan itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi dalam dataran yang sangat pendek ini saya kira dalam hal yang harus realistis. Menurut saya sesuatu yang realistis yang ada sekarang ini biarkanlah. Mari kita
bicara dulu lah. Bagaimana PKS, bagaimana pandangan PKS dalam hal-hal tertentu tentang negara dan bangsa ini, P3 yang Islam ini dalam tentunya dengan paradigma di samping Islam saya kira udah final kita bicara itu. Tapi bagaimana dalam platform partai masing-masing seperti itu. Walaupun ideologi sama bisa jadi platformnya nanti berbeda ya. Turunannya kan bisa beda-beda seperti itu kan, pandangan kita bisa beda-beda. Nah kalau tidak beda-beda kan nggak mungkin ada PKS dong kan. PKS itu kan lahir dari merespon suasana pada waktu terjadi reformasi itu. Nah menurut saya ini peluang dan tantangan, ya kan memang tidak mudah. Ya kok berjuang itu memang mengambil jalur yang tidak mudah menurut saya. Nah oleh karena itu ini adalah hari ini. Iya kan bisa dilakukan atau tidak sama sekali. Sekarang ini kesempatan yang terakhir buat saya ada partai-partai Islam ini adalah menggabungkan diri betul atau berkoalisi kayak apapun namanya. Nah, tapi ujungnya memang P3 kan rumahnya orang Islam kan? Ya, kita sudah tagline kita kan rumah besar umat Islam. Besar, ya. PKS sudah protes rumah kami. Jadi rumah kecil. Berarti rumah lebih besar dong. Nah, oleh karena itu saya kira mari duduk bersama dulu. Kenapa kita tidak memberikan alternatif yang lain? Ini mayoritas Indonesia ini penduduknya Muslim. Yang masalah selama ini saya tidak begitu yakin juga bahwa politik aliran itu betul di Indonesia. Tapi di mana-mana menghadirkan politik aliran juga. Politik aliran ini jangan terkonotasi juga bahwa seolah-olah yang dogmatis. Ya, tapi bagaimana merespon sebenarnya kondisi yang ada ini dengan alternatif-alternatif. Dunia ini sudah tidak mampu diselesaikan dengan politik ideologi yang sekarang ini. Ya kan hampir kekacauan yang terjadi. Kalau kita melihat kenapa suara partai Islam ini semakin lama semakin merosot yang seperti itu, dan kita lihat kan berbanding lurus dengan suasana juga kehidupan kita semakin merosot juga nilai-nilai moral dan integritas yang itu ada. Itu yang seharusnya menjadi tawaran alternatif yang harus dilakukan oleh partai-partai Islam. Merosotnya popularitas dan elektabilitas partai Islam berdasarkan survei juga karena beberapa mungkin terkait-kait kasus-kasus korupsi, itu kan salah satunya gitu, bukan karena ideologinya sebetulnya. Betul, tapi kan itu juga dengan persepsi yang dibangun. Ini kan kita membeli sesuatu kan dengan persepsi. Sekarang ini kan kita ini sudah masyarakat, rakyat sudah di brainwash untuk memilih sesuatu, bukan dasar alam kesadarannya juga. Nah, so ini artinya menurut Anda memang koalisi partai Islam ini memang menjadi satu hal yang tidak mungkin untuk saat ini ya? Saya kira bukan tidak mungkin. Inilah saat yang paling tepat menurut saya. Inilah saat paling tepat untuk apalagi sekarang kan relatif sudah tidak ada sekat sesungguhnya. Beban masa lalu itu sudah ada. Saya dengan Pak Hari ini kan tidak ada beban masalah. Tidak ada beban, betul Mas Ari. Kita kan sama, duduk bersama. Kan generasi-generasi. Memang masalah yang disebut oleh Pak Yan itu gini. Ada kesan lama seolah-olah kita harus menghadapi satu pola berpikir yang berkembang seolah-olah ini kan dulu ada blackmail ya kepada kelompok Islam itu secara masif ya di dalam politik kita, seolah-olah orang Islam itu tidak punya kompetensi, orang sarungan dan sebagainya. Itu dulu kalau kita tarik lama dulu politiknya zaman Orde Lama dulu kan kira-kira begitu gitu. Nah sekarang ini saya kira beda situasi yang kita hadapi ini orang yang berbeda sekali. Iya, ini saya mau memberikan, bukan cuma itu, saya mau memberikan contoh. Jawa Barat itu provinsi terbesar itu kader PKS yang mimpin. Sumatera Barat, Sumatera Utara kader PKS yang mimpin. Jadi nggak ada lagi yang alam pikiran lama itu. Karena itu menurut saya satu percobaan untuk semacam mengisolir politik Islam itu sudah nggak ada lagi tempatnya begitu. Karena itu juga orang Islam itu tidak boleh lagi mengisolir diri, itu pikiran saya. Tampillah padanya bahwa kita itu adalah anak bangsa yang memikirkan masa depan Republik ini mungkin lebih baik dari apa yang dipikirkan oleh orang lain. Dan kita tawarkan proposal itu, saya kira PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra akan mendukung calon dari partai-partai ini gitu loh. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Mas Fahri, ini kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Mas Hanta ini ada satu pertentangan batin juga sebetulnya di PKS ya dengan apa yang terjadi. Ya, politik itu kan dalam rentang waktu ini memberikan kita ilmu-ilmu baru, pemahaman baru tentang bagaimana menghadapi medan. Dan saya sebagai anak muda setelah bergaul dengan begitu banyak orang, setelah dulu kita terlibat dalam reformasi sebagai aktivis jalanan, lalu sekarang tiba-tiba kita menjadi anggota dewan ya tentunya karena belum punya kapasitas dianggap ya dipilih oleh rakyat jadi anggota dewan. Lalu sekarang kita melihat nih presiden, wakil presiden dari tahun ke tahun gitu. Saya bilang, ini orang kan gini-gini aja ya gitu.
Cobalah kita nasib kita sekali-kali gitu. Makanya saya mendorong kepada yang muda-muda ini ya, terutama dari kalangan kami tentunya ya, dari PKS dan juga tentu dari Partai Islam. Cobalah kita memiliki kepercayaan diri untuk propose sesuatu yang lebih konkret. Saya percaya bahwa proposal kita akan lebih laku dari orang lain. Ini waktunya kita, ini waktunya untuk menunjukkan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah yang Langkah ke sana rumit. sudah dilakukan? Oh ya tentu ini ada persoalan-persoalan dapur yang kita kerjakan tentunya ya. Tapi dalam perdebatan, coba Anda lihat Yani, tidak perlu menyebut diri saya, tapi kalau Anda lihat Yani aja kan. Saya yang menyebut Mas Fahri. Ya terima kasih gitu. Tapi coba lihatlah dalam perdebatan itu kan anak-anak muda ini begitu percaya diri. Mereka berasal dari kalangan yang disebut dengan Partai Islam, tetapi begitu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Iya, masa ini depan. kader-kadernya mungkin percaya diri. Bagaimana dengan ketua umumnya? Oh iya, kalau ketua umum kami percaya dirinya berlebihan malah. Ya. Nggak usah ditantang kepercayaan diri dia itu. Memang itu nasibnya dia memang percaya diri. Oke, baik. Nah karena itu saya kira ini sekarang memang saatnya seperti proposal Bung Hanta tampil sekarang kita tunjukkan bahwa kita bisa maju dan kita bisa menghadapi masalah. Mas Yani. Ya, saya kira usaha untuk memperbaiki bangsa ini kan tidak pernah berhenti, ya tentu tidak pernah berhenti, dan itu bagian investasi kita untuk ke depan, dan investasi kita untuk anak cucu kita ke depan. Memperbaiki bangsa untuk anak cucu depan ini harus mulai dari hari ini sebenarnya. Nah, salah satu langkahnya itu bagaimana kita secara bersama-sama dan kolektif tentunya memikirkan bangsa ini bisa dalam bentuk segmen yang lebih kecil-kecil partai-partai, tapi bagaimana dalam bentuk yang agak lebih besar. Nah, setelah ada lagi besar, kenapa kita tidak mengajak orang lagi lebih banyak lagi untuk memikirkan bangsa? Karena tidak mungkin memikirkan bangsa ini adalah satu kelompok dan satu golongan saja. Dan oleh itu keterlibatan semakin banyak orang, menurut saya itu semakin bagus. Nah, tadi salah satu metode. Apakah memulainya dengan politik aliran ini dulu, baru menyebar ke yang lebih nasional? Saya kira definisi politik aliran itu yang keliru. Itu yang mata Islam itu enggak. Islam itu enggak juga politik aliran seperti itu. Jadi definisi kita, term kita politik aliran itu term yang lama, term pendekatan sosiologis itu yang sudah ketinggalan di zaman itu. Itu kan sudah tidak dipakai lagi. Ya, sekarang ini. Nah, menurut saya itu adalah bagaimana apa yang dikemukakan Mas Hanta tadi, menurut saya itu mari kita gulirkan bersama-sama. Nah, oleh karena itu, tapi tidak cukup dengan personal sebenarnya, karena kita sudah terkecoh dengan personal. Jangan lagi bangsa ini memilih personal karena proses pencitraan. Ya, yang itu yang di brainwash melalui media tentunya, menggadang-gadangkan seseorang, ya kan. Ternyata orang itu sesungguhnya tidak punya track record untuk menyelesaikan bangsa juga. Gitu. Ini yang berbahaya. Jangan sampai kita membuang-buang waktu lagi. Kita sudah hampir terbuang waktu kita. Membangun infrastruktur saja kita nggak mampu. Sampai dari yang namanya Lampung sampai ke Aceh itu, masa kita tidak mampu membangun infrastruktur kita yang cukup bagus. Baik, Mas Hanta, closing statement. Ya, statement penyesalan dari Pak Fahri dan Pak Ahmad Yani ini, saya kira juga harus digeser ya pelan-pelan, bahwa seolah-olah jabatan ketua umum itu ada jabatan kenegaraan yang sedikit lagi levelnya, misalnya PDI Perjuangan, ketua umum Golkar, ketua partai besar itu, seolah itu ada tiket menuju capres dan cawapres. Misalnya PKS, P3, PKB, dan PAN itu kelasnya adalah menteri untuk mengisi kabinet. Dan itu saya kira itu merendahkan itu ya? Saya tidak tahu merendahkan. Tapi kalau saya berdasarkan data ya, ini berdasarkan data ya, kita lihat saja, dan ketua umum lebih baik saya menjadi menteri yang pasti daripada menjadi cawapres yang belum tentu menang. Nah, cara berpikir begitu saya kira tidak maju ya untuk sebuah partai politik. Partai bisa jadi bukan ketua umum partainya, mendorong, membuat mekanisme proses kandidasi yang demokratis, memunculkan orang terbaik, bukan sekedar popularitas tapi juga kapabilitas, integritas dan sebagainya. Nah, tapi saya tetap bicara dalam konteks realitas yang sebentar lagi berapa bulan ini. Kemungkinan koalisi kembali ke aliansi, kemungkinan misalnya tanda petik poros tengah ini, paling tidak 3 kemungkinan akan muncul koalisi itu terbangun. 1, mungkin berbasis kedekatan ideologi, persamaan platform, tapi ini agak sulit berharap, jujur. Yang kedua, mungkin kedekatan elit partainya, ada kimiawi ya, kedekatan bersenyawa, hubungan emosional, itu mungkin saja. Tapi yang ketiga ini yang sangat mungkin terjadi, dan saya tidak berharap sebenarnya semua berkumpul merapat ke satu tokoh yang memiliki elektabilitas kuat untuk menjadi pemenang, kemudian berbagi-bagi menjadi menteri partai-partai yang lainnya, seperti terjadi pada 2009. Dan itu yang terjadi selama ini tidak seperti itu polanya. Baik, Mas Kita Hanta. berharap, saya kira kita berharap sebagai generasi muda Bukan hanya politisi, rakyat juga berharap. Tapi Berharap PKS itu, tidak terulang presiden lagi. PKS tidak boleh jadi menteri. Kalau dia jadi menteri harus keluar dari jadi presiden. Tidak boleh. Oke, kalau tidak jadi
Oh iya, kalau karena kita memang level kita tadinya tuh presiden PKS itu makanya disebut presiden, itu bukan menteri. Tapi begitu jadi menteri tidak boleh jadi presiden PKS. Oke. Begitu ceritanya. Karena memang levelnya yang kita mau kejar sekarang ini ya kita mau Presiden ya. calon presiden. Baik Mas Fahri dan Mas Masa Yani. orang kayak Yani ini harus gagal. memenangkan partainya juga kalau konstelasi politik sekarang ini. Oke, baik, terima kasih sudah bersama kami di Prime Time Talk. Ya. Santai ini kalau saya mencoba untuk menyimpulkan pernyataan dari Mas Ahmad Yani dan juga Mas Fahri Hamzah tadi, ada sedikit hal yang sangat kontras Sebelum berbeda. ke Mas Hanta, itu yang paling penting menurut saya adalah agenda ke depan tuh, capres itu. Agenda ke depan maksudnya gimana? Dia yang harus usung itu. Bagaimana hal-hal yang sangat penting sekarang ini tentang sikap ya. Sikap kita tentang kontrak-kontrak minyak kita itu. Profit sharing kita. Artinya capres-capres itu harus punya agenda yang jelas untuk bisa didukung ya. Makanya mau nggak kita Jadi jangan bicara nama Surya dulu. Dharma punya agenda itu nggak? Saya kira P3 ingin mengusung hal-hal tema-tema seperti itu. Bagaimana sikap kita terhadap sumber daya alam kita. Bagaimana sikap kita tentang kelautan kita. Bagaimana sikap kita. Mungkin bisa ngomongnya sambil ke Mas Fahri biar nanti Pak Surya Dharma Nanti didukung sama gampang. PKS. Kita dengar ahli dulu ngomong. Ya Mas Hanta, ini menarik ya. Mas Ahmad Yani tadi mengatakan inilah saatnya sebetulnya Partai Islam untuk berkoalisi. Tapi di sisi lain PKS mengatakan bahwa kita harus melepaskan diri dari ideologi itu karena ini akan mempersempit ruang. Nah ini bagaimana? Iya, saya kira saya ingin mencari istilah yang tidak laku ya, kalimat tidak laku kalau mengangkat itu. Pemilih kita punya rasionalitas tersendiri, meskipun kita katakan pemilih tidak semuanya rasional, tetapi mereka punya preferensi tersendiri ketika apalagi pilpres yang sudah sangat terpersonalisasi ya. Tapi begini, yang terpenting adalah kalau istilah Pak Ahmad Yani, jangan bicara nama dulu, harus ada agenda besar dan seterusnya. Tapi nama juga tidak apa-apa. Justru lebih baik partai-partai ini, PKS, PAN, P3 dan PKB, mengusung nama-nama tawaran dulu ke publik semakin banyak, menu alternatif prasmanan hajatan demokrasi kita semakin baik. PD saja, PKS usung Anies Mata misalnya, P3 Surya Dembali atau Ahmad Yani munculkan dengan kelebihan kekurangan selera publik yang menentukan nantinya. Artinya PKB setelah publik memberikan preferensinya baru mereka akan menentukan bagaimana ini akan berkoalisi atau tidak berkoalisi. Iya, maksud saya bukankah itu akan belajar dari jadinya? 2009, partai-partai ini ujung-ujungnya berpikir tanda petik pragmatis, yang penting dapat jatah menteri, dukung saja kandidat yang paling kuat. Kalau itu kan berarti menyerah sebelum bertarung. Wah ini juga menyentuh PKS dan P3 tentunya ini. Semuanya lah. Jadi tawarannya Jadi rendah. saya setuju sama Pak Hanta itu adalah 2014 itu haruslah momentum kepercayaan diri kita semua sebagai anak bangsa. Jadi saya tidak menolak ada kenyataan bahwa ada masih politik aliran, ada masih kekentalan ideologi tertentu begitu. Tetapi yang jauh lebih penting adalah dalam demokrasi apa sih sebetulnya transaksi kita dengan rakyat itu? Transaksi atau janji kita dengan rakyat itu kan adalah konsep dan tawaran kita tentang penyelesaian begitu banyak masalah yang tidak selesai-selesai sekarang. Jadi transaksinya dengan rakyat ya? Iya dengan rakyat. Bukan dengan partai pemenang ya? Bukan dengan partai pemenang, tapi dengan masyarakat. Ini loh. Ini masalah hukum kok kayak gini muter-muter, jadi negara ini kayak nggak ada hukumnya gitu, korupsi dan sebagainya yang disebut itu, bagaimana sih cara penyelesaiannya gitu. Ini misalnya ya, 9 tahun presiden kita memberantas korupsi kayaknya dia nggak terlibat. Memberantas korupsi seolah-olah urusan KPK, apa urusannya KPK dengan korupsi, kan dia kecil sekali, cuman 100 penyidik, masa sanggup menyelesaikan. PKS menyesal dong ya setelah bergabung di dalam ya? Bukan menyesal, menurut saya ya, nanti ini ada tesis yang belum dikeluarkan oleh PKS ya. Tentu ini ada banyak rahasia dapur juga ya. Tapi yang kita mau katakan nanti adalah kepemimpinan 2014 itu tidak mungkin dilakukan dan dilakoni oleh orang yang pengertiannya tentang keadaan kita sekarang ini, terutama tentang demokrasi, tentang pembangunan, dan tentu tentang Islam ya, bagi orang yang akan memimpin bangsa muslim yang begini besar gitu ya, tidak utuh gitu loh. Pengertian tentang demokrasi itu penting sebab fitur-fitur demokrasi yang akan kita pakai untuk memimpin bangsa ini besar. Bukankah sebetulnya pada awal-awal bergabung di partai koalisi ini itu juga punya pemikiran yang sama. Memang, harapannya presiden ini akan melakukan hal yang sama. Karena memang gitu. ada orang yang pidatonya demokrasi jago. Tapi begitu kita lihat kelakuannya lama-lama, kawan ini nggak paham juga rupanya gitu. Pidatonya jago, tapi
apa yang dia lakukan dalam kehidupannya itu tidak ada demokrasi gitu loh. Ini kan bahaya. Nah, Meskipun menurut dua kali saya mendukungnya. ya 2014 itulah saatnya di mana turning point kita. Bagi yang muda-muda, saya membayangkan yang muda-muda ya Pak Hanta ya, 2014 itu ada keberanian. Ini Anies loh. Mata salah satunya dari PKS. Salah satunya Anies Mata. Oke, saya diterima sama P3 Ya, ini. saya kira tadi saya setuju idenya Mas Hanta, ya kan kita P3 punya memberikan Surya menu. Dharma, nggak muda itu? Surya Dharma masih kualifikasinya muda. Oke. muda. Sebut juga Ahmad Yani maksudnya. Kita hantarkan menu ini, ya kan, inventarisasi tokoh-tokoh, terus kita lempar. Ya kan, di samping orang itu, tapi ini loh gagasan. Ini orang yang kita majukan ini, dia akan melakukan tugas dan kewajibannya kalau dia jadi presiden ini loh. visi. Jadi tidak hanya masyarakat dicekoki secara personal saja. Kita sudah gagal memilih personal itu, Pak. Karena keterkaguman. Dengan personal itu kita mengalami kegagalan, loh. Jangan kita ulangi lagi loh. Ini penyesalan dua partai. Bukan penjelasan maksud saya. Sebetulnya figur lebih penting. penyesalan generasi muda lah. Oh, gitu. Penyesalan generasi muda. Oke. Jadi di samping figur itu, tapi figur ini juga harus dibayangi dengan konsep menyelesaikan Indonesia ini. Menurut saya apa yang harus dilakukan? Ya sesuai aja. Kita ini punya janji loh, janji-janji kemerdekaan. Bagaimana mengimplementasikan janji-janji kemerdekaan itu? Bagaimana cara kita mencerdaskan, bagaimana cara kita mensejahterakan, bagaimana cara kita menjaga, melindungi ketertiban dan melindungi tumpah darah. Menurut saya itu konsep yang dasar yang harus diimplementasikan. Dan kita harus mampu melakukan itu. Menurut saya bangsa Indonesia ini bangsa besar. Yang belum itu pemimpin yang besar saja. Kita Sampai sekarang belum kelihatan ya? Ya, belum kelihatan. Bisa buat kok dolar itu $1, $1 bisa. Kenapa enggak? Kenapa kita buat? Baik. Ya kan? Mas Rudi, mungkin ini saya bicara dalam konteks realitas ya, bahwa kita harus dukung semuanya munculkan nama. Kalau misalnya konstelasinya tetap 20% perolehan suara persyaratannya, maka itu yang agak mengkerdilkan, mengecilkan peluang. Sehingga kalau terjadi aliansi partai ini, katakan 4 partai atau 5 partai ini, sehingga akan ada dua kemungkinan. Pertama, masing-masing punya agenda akan menjadikan ini merebut menjadi tiket cawapres untuk berpasangan dengan kandidat presiden dari partai yang misalnya katakanlah dua ya, kalau kita baca di tracking hasil-hasil survei, PDIP dan Golkar yang sudah stabil suaranya 2 digit. Artinya bisa jadi tiket ini yang digunakan oleh salah satu partai yang akan dijadikan sebagai cawapres untuk berpasangan berkoalisi dengan salah satu kekuatan politik tadi. Itu satu. Yang kedua, kalau ternyata di antara partai-partai Islam ini, PKS misalnya atau P3, ternyata memperoleh suara signifikan 2 digit, saya yakin mereka tidak mau bergabung. Lebih baik dia membuat barisan tanda petik lebih dominan posisinya, jadi poros koalisi, dan itu posisi tawarnya lebih kuat. Jadi saya kira sangat dinamis. Itu Kan akan terbaca. lebih terhormat juga. Andai pun kalah kita di dalam pilpres, tapi kita punya kekuatan. Ya, Itu kan lebih itu artinya kalau 20%. Ya, Cuma hari ini kan masih 6 bulan. Sebaiknya munculkan tawaran, Ya. hadirkan alternatif-alternatif Ya, ini itu. deklarasi dulu. Jangan nanti ujung-ujung seperti 2009. Lihat capres yang kuat, mari kita dukung rame-rame, nanti dapat jatah menteri berapa. Jangan, itu kan anti Jangan gitu. Ini yang kita hindari ya. Jangan begitu lagi. Jangan Kalau Kita akan itu saya sambungin juga di- malu. Kita akan sambungin di segmen berikut dari Oh, Mas adalah- Fahri.